Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita semua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kali ini ya beredar di media massa, di media sosial tentang pernyataan terbaru Ketua MUI Kiai Khalil Nafis yang mengatakan dan membolehkan mengucapkan selamat Natal. Kemudian banyak hujatan yang masuk dari netizen terhadap Kiai Khalil, bahkan ada juga yang menyampaikan kebijakannya, bahwasanya nggak salah nih Kiai Khalil menjawab ini. Memberikan statement itu, Kiai Khalil mengatakan ini pernyataan pribadi saya sebenarnya, kan gitu logikanya. Tapi umat tahu bahwasanya Kiai Khalil ini sebagai ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Oke. Terus bagaimana aneh harus menyikapi hal ini? Pertama gini. Berkembang di para netizen, jadi jawaban-jawaban pada umumnya adalah jawaban logika. Jawaban-jawaban logika yang masuk, yang disampaikan ini nggak masuk logika kita begini, semua berkaitan dengan logika. Makanya tatkala dimasukkan dalil, maka dalil ini akan ditolak karena bagi dia nggak ngefek pada logikanya. Padahal kalau kita pelajari ilmu dasar dalam bab akidah, kita tahu ada dalilnya ada dua, ada akli dan nakli. Akli ini akal, ya, akli ini akal, nakli ini Al-Quran dan hadis. Artinya adalah akal ini tatkala berbenturan atau didapatkan dalil nakli Al-Quran dan hadis, maka mustahil akal ini akan menolak, mustahil. Karena Allah ciptakan akal ini untuk menerima dalil. Lantas bagaimana tatkala akal ini tidak menerima dalil, maka ada yang salah di akalnya, ada yang konslet di akalnya, bahasa kasarnya gitu, ada yang konslet di akalnya. Nah, dalam hal ini saya juga ingat bagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimana di saat itu ada kaum Mu'tazilah yang dia mengedepankan logikanya, yang dia mengedepankan akalnya, dan dia menyampaikan dengan kalimat begini, Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal di saat itu mengatakan tidak, Quran ini kalamullah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap, dipenjara, disiksa. Di dalam penjara Imam Ahmad bin Hanbal ditanya gini, ya Imam, kenapa engkau tidak katakan aja iya Quran makhluk, selesai perkara, selesai urusan. Artinya Imam Ahmad akan dikeluarkan dari penjara. Tapi menariknya adalah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tahukah kalian, lihat di luar sana itu ada jutaan pena yang dia sudah siap menuliskan apa yang akan saya sampaikan. Artinya adalah seorang Imam Ahmad bin Hanbal punya efek yang luar biasa tatkala mungkin di saat itu ketika mengatakan ya Quran ini makhluk, naudzubillah, pasti berefek sampai sekarang. Ini hati-hati. Makanya buat Kiai Khalil yang mengatakan pribadinya, statementnya membolehkan mengucapkan kalimat ucapan selamat Natal, tapi posisi beliau ini adalah sebagai ketua MUI. Makanya ini kita bicara dalam segi logika, ya. Nah, ada catatan-catatan yang saya udah siapkan tentang logika, ya. Pertama gini, kalau kita melihat MUI ini dari segi logika politik, MUI ini kan lembaga yang kita ketahui Majelis Ulama Indonesia. Artinya lembaga penjagaan akidah umat di Indonesia ini. Karena di dalamnya ada para ulama. Di dalamnya ada para ulama, orang-orang soleh yang dia paham hukum Islam, ahkam syar'i, yang dia paham bagaimana harus menjaga akidah-akidah umat Islam. Dan ketika dibenturkan, MUI tahu bagaimana harus bersikap. Ya, ini logikanya. Sehingga ketika MUI hadir sebenarnya untuk menstabilkan keputusan-keputusan pemerintah. Apalagi untuk merayakan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya kehadiran MUI di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim, harusnya MUI ini punya sikap.
Harusnya MUI ini sebagai penjaga, sebagai stabilitas, ya, menstabilkan keputusan-keputusan pemerintah yang ketika dia sampaikan boleh mengucapkan Natal, pemerintah ucapkan itu, tapi MUI harusnya menjaga. Oh enggak dong, agama dia ya agama dia, agama kita Islam ya Islam. Jadi di sini harus terlihat marwahnya, muru'ah. Jadi MUI itu harus terlihat muru'ahnya. Jangan sampai ketika pemerintah membolehkan Natal, tapi MUI ikut-ikutan, jangan. Akhirnya adalah coba lihat di luar sana. Ya, ini ketika kita bicara logika politik kita lihat di luar sana, justru yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah cemooh dari orang-orang di luar Islam. Orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik, kita nggak perlu kok orang-orang Islam mengucapkan selamat Natal buat kita. Emang kita habis kehausan banget ucapan itu. Dari kita aja cukup kok. Justru yang terjadi adalah itu nggak ada nilainya di mata orang-orang di luar Islam itu. Makanya dari pernyataan MUI ini sebenarnya nggak heran juga sih, karena sebelumnya juga membolehkan mengucapkan kalimat itu. Ya, makanya buat teman-teman semua, ikhwani wal akhwati fillah, di saat kita berbenturan dengan ini, maka logika kita ini jangan sampai menolak dalil. Jangan sampai menolak dalil. Nah, yang kedua gini, ada logika akidah. Netizen juga mulai bermunculan. Toh nggak disebutkan dalam hadis, toh nggak ada tuh larangan dari Rasulullah SAW mengucapkan selamat Natal itu haram. Nggak ada. Coba deh, di zaman Nabi Muhammad SAW, kita lihat bagaimana kehidupan di zaman Nabi. Di sana juga sudah ada Nasrani, di sana juga sudah ada Yahudi. Ya, coba kita lihat bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW menanamkan nilai-nilai akidah kepada para sahabat-sahabat yang mulia, di mana pada saat Nabi Muhammad SAW memimpin sebagai sosok pemimpin kepada umat Islam, kepada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, ketika berhadapan dengan Nasrani, ketika berhadapan dengan Yahudi, kita nggak lihat tuh para sahabat yang dia diam-diam di belakang Nabi mengucapkan selamat Natal ya, nggak ada cerita itu. Artinya adalah ketika misalkan ada yang melakukan hal itu, boleh jadi Rasul mengeluarkan sebuah hukum, ini haram, ini nggak boleh. Tapi kalau teman-teman penasaran, saya coba buka dalil di dalam surah Al-Maidah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. May yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Jadi artinya gini, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah Allah ini kafirlah orang-orang yang berkata huwal masih ibnu Maryam. Al-Masih Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Jadi telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih ini adalah putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri padahal Nabi Isa alaihi salam sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini pernyataannya jelas. Artinya ini statement yang jelas dari Nabi Isa alaihi salam yang Allah catat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72. Bahwasanya laqad kafara alladziina qalu huwal masih ibnu Maryam. Allah sudah bilang kafir kalian yang sudah mengatakan Al-Masih Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Ya.
Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Isa alaihissalam sendiri mengatakan bahwasanya sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum. Robku dan Rob kalian. Nah, pernyataan ini yang sebenarnya harus diterima oleh akal dan logika kita bersama. Makanya buat teman-teman yang ketika disampaikan dalil kemudian akalnya menolak, ketika disampaikan dengan jelas firman Allah kemudian akalnya menolak. Saya ingat bagaimana sebuah pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ketika mengomentari berkembang pesatnya kaum Mu'tazilah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang dia mengedepankan logikanya, mengedepankan akalnya, sebenarnya mereka ini adalah utu zakaan, mereka ini orang-orang yang diberikan kecerdasan di otaknya. Ya, garis bawahi pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Tapi mereka nggak diberikan kejernihan di dalam hati. Artinya adalah ketika mereka diberikan kecerdasan di otaknya, tapi nggak diberikan kejernihan di dalam hatinya, hati-hati. Ini boleh jadi penyebab tertolaknya dalil di otak-otak kalian semua, di otak-otak orang-orang yang dia mengedepankan logikanya. Yang ketiga, saya ingin katakan bahwasanya kita hanya bisa mengatakan untukmu agamamu, untukku agamaku, ya, lakum dinukum waliyadin. Sikap kita ini jelas. Saya ingat bagaimana dalil dalam hadis sahih mulia, Rasulullah juga menganjurkan kita berdoa sebelum tidur membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Ternyata Al-Kafirun ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dibaca agar di saat itu kita punya sikap berbarok atau berlepas diri terhadap kehidupan kafir Quraisy yang ada di sekitar Mekah di saat itu. Jadi kafir Quraisy saat itu kan penyembah berhala. Kafir Quraisy saat itu mereka menyekutukan Allah. Rasulullah menganjurkan kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun untuk apa? Berlepas diri, punya sikap yang jelas bahwasanya kita ini harus barok terhadap kehidupan kafir Quraisy. Di saat itu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat dan kita sebagai umatnya. Artinya adalah tatkala Allah sampaikan dengan jelas, dengan tegas, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Yaudah, kita nggak masuk dalam ranah itu. Mereka mau merayakan Natal, silakan, itu urusan mereka. Kita nggak usah ikut-ikut andil dalam perayaan itu. Kita nggak usah ikut-ikutan heboh mengucapkan itu, nggak perlu. Itu aja jawaban dari aneh. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.